Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi persamaan panas dengan panjang batangan L dan persamaan panas dengan syarat batas konstan, yang insya Allah akan dipresentasikan oleh kelompok 1. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Nabila dengan NIM terakhir 005 selaku pemateri pertama, dan ada saudari Dini Aprilia dengan NIM terakhir 024 selaku pemateri kedua, dan ada saudari Resa Yulianti dengan NIM akhir 001 selaku pemateri ketiga, dan yang terakhir ada saudari Syarifah Ainur Natia dengan NIM terakhir 010 selaku pemateri keempat. Baik, langsung saja kita masuk ke materi persamaan panas dengan panjang batangan L. Nah, kita akan tinjau persamaan panas satu dimensi dengan panjang batangan L. Bentuk PDP-nya yaitu UT sama dengan C kuadrat U XX, yang dimana X lebih besar dari 0 lebih kecil dari L, dan T lebih besar dari 0 lebih kecil dari tak terhingga. Untuk menyelesaikan persamaan ini, kita perlu memperhatikan nilai awal dan syarat batasnya, yang dimana nilai awalnya yaitu U di titik X pada waktu T0 sama dengan Fx untuk X lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan L, yang berarti suhu awal di sepanjang batang ditentukan oleh fungsi Fx. Sementara syarat batasnya yaitu U untuk X sama dengan 0 pada waktu T, dan U untuk X sama dengan L pada waktu T, yang dimana T-nya itu lebih besar dari 0, lebih kecil tak terhingga. Nah, kemudian untuk mencari solusi dari persamaan ini, kita akan menggunakan metode pemisahan variabel. Kita asumsikan bentuk solusinya yaitu U dikali X, T sama dengan X fungsi X dikali T fungsi T, yang dimana X fungsi X adalah fungsi yang bergantung hanya pada X, dan T fungsi T adalah fungsi yang bergantung hanya pada T. Selanjutnya kita ambil turunan parsial dari U dikali X, T terhadap X dan T, yaitu untuk yang pertama UT sama dengan do per do T dikali X fungsi X dikali T fungsi T sama dengan X fungsi X dikali do T fungsi T per do T sama dengan X fungsi X dikali T aksen fungsi T. Kemudian untuk UXX-nya sama dengan do kuadrat per do X kuadrat. Mengapa kuadrat? Karena terdapat 2x, jadi UXX sama dengan do kuadrat per do X kuadrat dikali X fungsi X dikali T fungsi T sama dengan T fungsi T do kuadrat X fungsi X per do X kuadrat sama dengan hasilnya T fungsi T X aksen fungsi X. Kemudian kita substitusikan persamaan 4 ke dalam persamaan 1. Maka diperoleh X fungsi X dikali T aksen fungsi T sama dengan C kuadrat X aksen fungsi X dikali T fungsi T. Yang dimana masing-masing kita bagi dengan XT. Jadi X fungsi X dikali T aksen fungsi T per XT sama dengan C kuadrat X aksen fungsi X dikali T fungsi T per X dikali T. Nah, karena yang dicari di sini adalah fungsi T, maka kita tuliskan T aksen per T sama dengan, karena yang kita cari di sini adalah X-nya, maka kita tuliskan C kuadrat X aksen per X sama dengan K, yang dimana K adalah konstan. Atau dapat ditulis seperti T aksen per T sama dengan K, yang dimana T aksen adalah hasil perkalian T dengan K
T aksen dikurang K dikali T sama dengan 0. Untuk C kuadrat, X aksen-aksen per X sama dengan K, X aksen-aksen sama dengan K dikali X per C kuadrat. X aksen dikurang K dikali X per C kuadrat hasilnya adalah 0. Sebagaimana dalam metode pemisahan variabel, nilai K adalah konstan yang memenuhi fungsi dari waktu T sekaligus fungsi dari tempat posisi X. Persamaan 5A dan 5B selanjutnya dapat ditulis menjadi dua persamaan diferensial biasa, yaitu T aksen dikurang K dikali T sama dengan 0 dan X aksen-aksen dikurang K per C kuadrat dikali X sama dengan 0. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari solusi dari persamaan panas dengan panjang batang L. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa persamaan panas dengan panjang batang L ini mempunyai 3 macam solusi yang tergantung dari nilai K-nya. Nah, untuk solusi yang pertama yaitu apabila nilai K-nya sama dengan 0. Nah, untuk solusi yang pertama ini, dari persamaan 6B yang diketahui sebelumnya, yaitu X aksen-aksen dikurang K per C kuadrat kali X sama dengan 0, ini didapatkan X aksen-aksen sama dengan 0, X aksen sama dengan A1, X kali X sama dengan A1X ditambah B1. Ini kita tuliskan sebagai persamaan 7. Nah, dari syarat batas yang dijelaskan sebelumnya dan persamaan pemisahan variabel itu memberikan hubungan U X, T sama dengan XX dikali TT. Nah, di mana syarat batas yang pertama yaitu U 0, T sama dengan 0. Kita masukkan U 0, T sama dengan 0 ke persamaan pemisahan variabel, sehingga diperoleh U 0, T itu sama dengan X0 dikali TT, sehingga didapatkan 0 sama dengan X0. Ini kita tuliskan sebagai persamaan 8. Selanjutnya yaitu dengan syarat batas U L, T sama dengan 0. Nah, kita substitusikan lagi ke persamaan pemisahan variabel, sehingga diperoleh U L, T itu sama dengan XL dikali TT, sehingga didapatkan 0 sama dengan XL. Ini kita tuliskan sebagai persamaan 9. Selanjutnya, kita substitusikan persamaan 8 dan 9 ke persamaan 7. Di mana persamaan 7 didapatkan tadi XX sama dengan A1X ditambah B1. Nah, persamaan 8 yang diperoleh yaitu X0 sama dengan A10 ditambah B1. Sehingga didapatkan 0 sama dengan B1. Persamaan 9 itu diperoleh 0 sama dengan XL. Kita substitusikan ke persamaan 7, sehingga didapatkan XL sama dengan A1X tambah B1. XL sama dengan A1L ditambah 0, karena sebelumnya kita dapatkan B itu sama dengan 0, sehingga didapatkan 0 sama dengan A1L. Karena L itu tidak sama dengan 0, maka A1 yang sama dengan 0. Yang berarti nilai A1 sama dengan 0 dan B1 juga sama dengan 0. Nah, dari kedua nilai ini bila disubstitusikan ke persamaan 7, maka akan diperoleh XX sama dengan 0. Dan selanjutnya, bila kita substitusikan ke persamaan 5, akan diperoleh UX, T itu sama dengan 0. Sehingga solusi ini merupakan solusi trivial dari persamaan diferensial parsial. Selanjutnya, untuk solusi yang kedua, yaitu apabila K lebih besar dari 0. Nah,
untuk solusi yang kedua, itu kita misalkan K itu sama dengan lambda kuadrat. Nah, karena apapun yang dikuadratkan, itu hasilnya bakalan lebih besar dari 0. Untuk K sama dengan lambda kuadrat ini, kita substitusikan ke persamaan 6B yang didapatkan sebelumnya, di mana persamaan 6B yaitu X aksen dikurang K per C kuadrat kali X itu sama dengan 0. Sehingga diperoleh X aksen dikurang lambda kuadrat per C kuadrat kali X sama dengan 0. Sehingga ini dapat juga dituliskan menjadi X aksen dikurang lambda per C dikuadratkan kali X sama dengan 0. Selanjutnya, kita mencari persamaan karakteristiknya. Nah, di mana X sama dengan E pangkat Rx, sehingga X aksen itu sama dengan RE pangkat Rx. Jadi, X aksen itu sama dengan R kuadrat kali E pangkat Rx. Nah, kita substitusi X dan X aksen ke persamaan sebelumnya yang telah diperoleh, sehingga didapatkan karena X aksen sama dengan R kuadrat kali E pangkat Rx, dan X itu sama dengan E pangkat Rx, sehingga didapatkan R kuadrat kali E pangkat Rx dikurang lambda per C kuadrat kali E pangkat Rx itu sama dengan 0. Nah, E pangkat Rx-nya kita keluarkan, sehingga didapatkan E pangkat Rx dikali R kuadrat dikurang lambda per C kuadrat sama dengan 0. Nah, karena E pangkat Rx itu tidak sama dengan 0, maka R kuadrat dikurang lambda per C kuadrat itu sama dengan 0. Sehingga kedua ruas kita masing-masing kurang lambda per C kuadrat, sehingga didapatkan R kuadrat sama dengan lambda per C kuadrat. Kedua ruas kita akarkan, sehingga didapatkan R sama dengan lambda per C. Nah, sehingga diperoleh XX itu sama dengan A2E pangkat lambda per C kali X ditambah B2E pangkat min lambda per C kali X. Nah, ini kita tuliskan sebagai persamaan 10. Selanjutnya, kita substitusikan persamaan 8 dan 9 ke persamaan 10. Di mana persamaan 8 itu kita peroleh X0 sama dengan 0. Sehingga didapatkan X0 sama dengan A2E pangkat lambda per C kali 0 ditambah B2E pangkat min lambda per C kali 0. Sehingga diperoleh 0 sama dengan A2 ditambah B2. Selanjutnya yaitu XL sama dengan 0. XL sama dengan A2E pangkat lambda per C kali L ditambah B2E pangkat min lambda per C kali L. Sehingga diperoleh 0 sama dengan A2E pangkat lambda per C kali L ditambah B2E pangkat min lambda per C kali L. Sehingga didapatkan A2 itu sama dengan min B kuadrat dari persamaan pertama. Kemudian kita substitusikan A2 itu sama dengan min B2 ke persamaan kedua. Sehingga didapatkan 0 itu sama dengan min B2E pangkat lambda per C kali L ditambah B2E pangkat min lambda per C kali L
dapatkan 0, itu sama dengan B2-nya kita keluarkan, sehingga B2 dikali E pangkat min lambda per C kali L dikurang E pangkat lambda per C kali L. Nah, karena E pangkat lambda per C kali L dikurang E pangkat lambda per C kali L tidak sama dengan 0, maka B2 sama dengan 0, sehingga diperoleh B2 sama dengan 0 dan A2 sama dengan 0. Nah, sehingga diperoleh solusi A2 sama dengan 0, B2 sama dengan 0. Yang ini juga merupakan solusi trivial. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi 3. Nah, di sini untuk K lebih kecil dari 0, katakanlah bahwa K sama dengan min lambda kuadrat. Bersamaan 6B dapat ditulis di mana X aksen dikurang K per C kuadrat X sama dengan 0. Nah, di sini kan nilai K-nya itu sama dengan min lambda kuadrat. Jadi, kita substitusi nilai K-nya, X aksen dikurang min lambda kuadrat per C kuadrat dikali X sama dengan 0. Jadi, X aksen ditambah X kuadrat ditambah C kuadrat dikali X sama dengan 0. Dapat dituliskan sebagai X aksen ditambah lambda per C kuadrat dikali X sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan mencari persamaan karakteristiknya, di mana X sama dengan E pangkat Rx, kemudian X aksen sama dengan E pangkat Rx, kemudian X aksen sama dengan R kuadrat E pangkat Rx. Nah, kita substitusikan nilai X aksennya. Nah, dari persamaan tadi, jadi R kuadrat pangkat E pangkat R kuadrat dikali E pangkat Rx ditambah lambda per C kuadrat dikali E pangkat Rx sama dengan 0. Jadi, kita dapat faktorkan, yaitu E pangkat Rx dikali R kuadrat ditambah lambda per C kuadrat sama dengan 0. Nah, di sini karena E pangkat Rx tidak bernilai 0, maka yang bernilai 0 itu R kuadrat ditambah lambda per C kuadrat sama dengan 0. Jadi, R kuadrat sama dengan min lambda per C kuadrat, di mana R sama dengan akar min lambda per C kuadrat, sama dengan akar min lambda kuadrat per C kuadrat, atau sama dengan plus minus lambda per CI. I-nya imajiner. Nah, yang jadi solusinya yaitu X dari fungsi X fungsi X sama dengan A3 cos lambda per C dikali X ditambah B3 sin lambda per C dikali X, dan ini merupakan persamaan 11. Nah, dengan A3 dan B3 merupakan konstanta integrasi, selanjutnya gunakan persamaan 8 dan 9 pada persamaan 11 sehingga diperoleh untuk X0-nya itu sama dengan A3 cos lambda per C kali X ditambah B3 sin lambda per C dikali X. Kita substitusi X-nya sama dengan 0, maka X0 sama dengan A3 cos 0 ditambah B3 sin 0. Nah, karena di sini X0 sama dengan 0, maka A3 ditambah 0 jadi A3 sama dengan 0. Nah, selanjutnya untuk XL sama dengan A3 cos lambda per C dikali L ditambah B3 sin lambda per C kali L. Nah, di sini X-nya kita substitusi dengan L. Maka XL sama dengan, nah telah diperoleh tadi A3 sama dengan 0, maka kita substitusi A3 yang sama dengan 0, maka 0 cos lambda per C dikali L ditambah B3 sin lambda per C dikali L, maka 0 sama dengan 0 ditambah B3 sin lambda per C dikali L. Nah,
Bila B3 sama dengan 0 dan karena A3 sama dengan 0, maka solusi yang kita peroleh tidak lain adalah solusi trivial lagi. Nah, untuk solusi yang bukan trivial, maka nilai B3 itu tidak sama dengan 0. Maka untuk persamaan 12 harus memenuhi persamaan X fungsi X sama dengan A3 cos lambda per C kali X ditambah B3 sin lambda per C kali X, dan XL sama dengan A3 cos lambda per C kali L ditambah B3 sin lambda per C kali L. Nah, kita substitusi nilai A3 sama dengan 0, maka 0 sama dengan 0 ditambah B3 sin lambda per C kali L. Nah, karena di sini B3 tidak sama dengan 0, maka kita peroleh sin lambda L per C sama dengan 0. Nah, karena di sini sin NP sama dengan 0, maka untuk lambda L per C sama dengan NP dengan N itu sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, di sini dapat juga dituliskan lambda sama dengan NCP per L. Nah, hal ini berarti karena K sama dengan min lambda kuadrat, maka kita karena di sini min lambda kuadrat berarti lambdanya itu sama dengan min lambda kuadrat sama dengan min n kuadrat c kuadrat pi kuadrat per l kuadrat. Maka solusi dari persamaan 11 yang tidak trivial adalah X fungsi X sama dengan B3 sin NP per L dikali X. Untuk persamaan diferensial biasa 6A dengan persamaan 15 sekarang dapat kita tuliskan dengan T aksen dikurang KT sama dengan 0. T aksen dikurang kita substitusi nilai K min N kuadrat C kuadrat Pi kuadrat per L kuadrat dikali T sama dengan 0. Min kali min sama dengan plus, jadi T aksen ditambah N kuadrat C kuadrat Pi kuadrat per L kuadrat dikali T sama dengan 0. Nah, kita masing-masing ruas dibagi T, jadi T aksen per T sama dengan min N kuadrat C kuadrat Pi kuadrat per L kuadrat. Nah, kita integralkan kedua ruas sehingga integral seper T dt sama dengan integral min N kuadrat C kuadrat Pi kuadrat per L kuadrat dt. Integral seper dt sama dengan min integral n kuadrat c kuadrat pi kuadrat per l kuadrat dt. Jadi hasil integral dari seperti itu ln t sama dengan min n kuadrat c kuadrat pi kuadrat per l kuadrat dikali t ditambah c. Jadi e pangkat ln t sama dengan e pangkat min n kuadrat c kuadrat pi kuadrat per l kuadrat dikali t ditambah c. Jadi e pangkat ln t sama dengan, karena C-nya merupakan konstanta, sehingga CE pangkat min N kuadrat C kuadrat Pi kuadrat per L kuadrat dikali T. Jadi T sama dengan CE pangkat min N kuadrat C kuadrat Pi kuadrat per L kuadrat dikali T. Nah, jadi persamaan yang tepat adalah T fungsi T sama dengan, nah seharusnya di sini CE ya, kesalahan penulisan. Jadi di sini CE pangkat min N kuadrat C kuadrat Pi kuadrat per L kuadrat dikali T. Nah, sehingga diperoleh solusi untuk T fungsi T sama dengan D3E pangkat min N kuadrat C kuadrat Pi kuadrat per L kuadrat dikali T. Nah, kita substitusi kembali persamaan persamaan 13 ke persamaan 4 yang diperoleh UXT sama dengan X fungsi X, T fungsi T. Nah, karena di sini tadi kita telah memperoleh fungsi X dan fungsi X, kita telah peroleh X fungsi X dan T fungsi T, maka kita substitusi ke persamaan. Nah, UXT sama dengan, nah nilai dari fungsi nilai dari X fungsi X-nya kan B3 sin NP per L kali X, dan T fungsi T-nya D3E pangkat min N kuadrat C kuadrat Pi kuadrat per L kuadrat dikali T. Nah, atau kita karena B3 dan D3 merupakan konstanta, maka kita tuliskan sama dengan E, sehingga diperoleh UX, T sama dengan E kali E pangkat min N kuadrat C kuadrat Pi kuadrat per L dikali T dikali sin NP per L kali X, di mana N itu bernilai 0, 1, 2, 3, dan seterusnya.
Nah, dengan prinsip superposisi diperoleh solusi 19 yang lebih umum, yaitu Ux, T sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga En kali E pangkat min N kuadrat C kuadrat Pi kuadrat per L kuadrat dikali T sin NP per L dikali X. Nah, dengan En yang belum diketahui dan dapat ditentukan melalui syarat awal yang belum digunakan. Nah, kita substitusi persamaan 2 ke persamaan 20 sehingga diperoleh Ux0 sama dengan Fx. Nah, Fx sama dengan sigma n sampai 0 sampai tak hingga En sin NP per L kali X. Jadi Fx sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga En sin NP per L kali X. Nah, nilai konstanta n ditentukan dengan menggunakan deret Fourier. Nah, kita kalikan kedua ruas persamaan 21 dengan sin NP per L kali X. Jadi, di sini sin MP kan masing-masing ruas kita kalikan dengan sin MP per L kali X. Di sini sin MP per L kali X ya teman-teman. Nah, jadi sin MP per L kali X dikali Fx sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga En sin MP per L kali X dikali sin NP per L kali X. Atau sin MP per L kali X Fx sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga dikurang En per 2 cos M tambah NP per L kali X dikurang cos M dikurang NP per L kali X. Nah, ini merupakan persamaan, kita gunakan persamaan trigonometri dasar di sini. Di mana sin alfa tambah beta per 2 sin alfa min b per beta per 2 itu menghasilkan 1/2 cos alfa dikurang cos beta. Jadi seperti itu. Nah, sehingga kita peroleh hasilnya ini. Selanjutnya, perlu diperhatikan bahwa persamaan di atas berjalan dari N sama dengan 0 sampai N sama dengan tak hingga. Nah, khusus untuk M sama dengan N diperoleh sin MP per L kali X dikali Fx sama dengan min M per M min EM per 2 dikali cos 2 MP per L kali X dikurang 1. Nah, sebagaimana dalam deret Fourier, integralkan kedua ruas persamaan dari 0 sampai dengan L terhadap variabel X. Maka diperoleh integral 0 sampai L sin MP per L kali X Fx dx sama dengan sigma n sama dengan 0 dan n tidak sama dengan M sampai tak hingga min En per 2 integral 0 sampai L cos M tambah NP per L kali X dikurang cos M dikurang NP per L X dx, kemudian EM per 2 integral 0 sampai L cos 2 MP per L X dikurang 1 dx. Nah, kita integralkan di sini, maka kita masukkan, karena di sini integral 0 sampai L sin MP per L kali X Fx dx sigma 0 n sama dengan 0 di mana n tidak sama dengan M sampai tak hingga En per 2 sin M tambah NP per L kali X per MNP per L dikurang M dikurang NP per L kali X dikurang M tambah NP per L. Nah, dengan batas 0 sampai L. Kemudian min EM per 2 sin 2 MP per L kali X per 2 MP per L dikurang X dengan batas 0 sampai L. Nah, integral 0 sampai L sin MP per L X Fx dx sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga di mana n tidak sama dengan M min En per 2. Kita substitusi batasnya di sini sehingga menghasilkan 0 dikurang 0 dan EM min EM per 2 0 dikurang L.
Maka hasilnya yaitu integral 0 sampai L sin MPX per L fx dx sama dengan EM per 2 kali L. Nah, maka EM sama dengan 2 per L 0 integral 0 sampai L sin MPX per L fx dx. Nah, M merupakan sembarang bilangan bulat dengan menggunakan M dengan N dari variabel integrasi X dengan X diperoleh EN sama dengan 2 per L integral 0 sampai L sin NP per L Fc dx. Nah, kita substitusi persamaan 22 ke persamaan 20, jadi diperoleh solusi akhir persamaan panas dengan panjang batangan L yaitu Ux, T sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga 2 per L integral 0 sampai L sin NP per L Fc dx dengan dikali E pangkat min N kuadrat C kuadrat T kuadrat per L kuadrat dikali T sin NP per L X. Jadi inilah persamaan solusi akhir dari persamaan panas dengan panjang batangannya. Selanjutnya yaitu materi persamaan panas dengan syarat batas konstan. Nah, secara fisik, persoalan dengan kedua ujung batang logam yang bernilai 0 itu sangat terbatas, seperti pada materi sebelumnya, sehingga di sini kita akan meninjau lagi suatu batang logam atau materi yang dapat dilalui panas dengan panjangnya itu L, serta suhu pada kedua ujungnya itu berupa konstan, katakanlah T1 dan T2. Nah, sehingga secara matematis digambarkan dengan persamaan diferensial parsial sebagai berikut, yaitu U kapital T sama dengan C kuadrat U kapital XX, di mana U kapital ini merupakan fungsi dari X dan T. Dengan syarat batasnya itu, yang pertama pada saat X sama dengan 0 dan pada waktu T itu sama dengan T1, dan pada saat X sama dengan L dan waktu T itu sama dengan T2. Dan syarat awalnya, U pada saat X dan pada waktu T sama dengan 0 itu sama dengan Fx, di mana X lebih besar sama dengan 0 dan X lebih kecil dari L. Nah, pada syarat batas ini nilainya itu tidak bernilai 0, sehingga kita tidak dapat menggunakan metode pemisahan variabel secara langsung. Maka dari itu kita akan mentransformasikan terlebih dahulu syarat batas yang di sini ke 0. Maka langkah pertama itu kita temukan steady state dari PDP, yaitu UT sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini, jika UT-nya bernilai 0, maka kita dapat simpulkan bahwa UXX itu juga bernilai 0. Nah, sehingga jika UT sama dengan 0, kita dapat tuliskan UXX sama dengan 0. Kemudian UXX sama dengan 0 ini kita integralkan terhadap X. Nah, sehingga kita akan menghasilkan UX sama dengan A, di mana A ini merupakan konstanta. Kemudian kita integralkan lagi UX sama dengan A terhadap X. Maka kita akan memperoleh sebuah fungsi UX sama dengan AX ditambah B, di mana A dan B ini merupakan konstanta integrasi. Nah, dengan kita substitusi nilai interval dari X yaitu 0 sampai L ke persamaan 27, kita substitusi X sama dengan 0, maka kita akan peroleh U0 sama dengan A dikali 0 ditambah B. A dikali 0 itu sama dengan 0 ditambah B, maka akan diperoleh U0 itu sama dengan B. Dan kita substitusi L, syarat batas L ke UX sama dengan AX tambah B. Jadi kita dapat tulis UL sama dengan A dikali L ditambah B seperti pada persamaan 28B. Nah, dari persamaan 25 sebelumnya, syarat batas sebelumnya diketahui U0 itu sama dengan T1 dan UL sama dengan T2. Sehingga kita dapat hubungkan dengan persamaan 28 ini.
Nah, karena U0 itu sama dengan T1 dan U0 pada persamaan 28 itu sama dengan B, maka kita dapat simpulkan bahwa T1 itu sama dengan B. Dan karena UL pada syarat batas itu sama dengan T2 dan UL pada persamaan 28 ini sama dengan AL tambah B, maka kita dapat simpulkan T2 itu sama dengan AL tambah B. Nah, kemudian T1 sama dengan B ini kita dapat tuliskan sebagai B sama dengan T1. Dan T2 sama dengan AL ditambah B, kita dapat tuliskan A sama dengan T2 min T1 per L. Nah, selanjutnya kita substitusi persamaan 29 ini ke persamaan 27. Kita substitusikan nilai A dan B, sehingga kita akan memperoleh UX sama dengan T2 dikurang T1 per L dikali X ditambah T1. Nah, selanjutnya kita akan mendefinisikan sebuah fungsi baru yaitu U kecil X, T. Di mana U kecil X, T itu sama dengan U kapital X, T dikurang V dikali X. Di mana V kali X ini adalah T2 dikurang T1 per L dikali X ditambah T1. Nah, U X, T, U kapital X, T ini merupakan fungsi yang mulai dari ujung 0 sampai L. Sedangkan UX, T, U kecil X, T ini merupakan fungsi di antara ujung batang yaitu T1 dan T2. Dan ini merupakan Vx ini merupakan fungsi di kedua ujung yaitu T1 dan T2. Nah, sehingga jika kita turunkan parsial persamaan 30 ini terhadap T, maka kita akan memperoleh U kecil X, T kita turunkan terhadap T diperoleh UT, U kapital X, T kita turunkan terhadap T diperoleh U kapital T, dan Vx kita turunkan terhadap T itu hasilnya 0 karena pada Vx ini tidak terdapat variabel T. Selanjutnya kita turunkan terhadap X. Nah, U kecil X, T kita turunkan terhadap X itu menghasilkan UX, dan U kapital X, T kita turunkan terhadap X menghasilkan U kapital X, dan Vx ini kita turunkan terhadap X itu menghasilkan T2 dikurang T1 per L. Nah, selanjutnya turunan pertama ini kita turunkan kembali untuk memperoleh turunan kedua terhadap X. Nah, UX kita turunkan terhadap X, kita peroleh UXX, dan U kapital X kita turunkan terhadap X itu diperoleh U kapital XX. Nah, karena di sini tidak terdapat variabel X, maka jika kita turunkan itu hasilnya adalah 0. Jadi U kecil XX itu sama dengan U kapital XX. Kemudian kita akan substitusi persamaan 31 ini ke persamaan diferensial parsial 24. Yaitu yang ini persamaan panasnya, di mana U kapital T itu sama dengan U kecil T. Jadi kita tulis U kecil T, kemudian dikali sama dengan C kuadrat dikali U kapital XX. Nah, U kapital XX pada persamaan 31 itu U kecil XX. Jadi kita peroleh U kecil T sama dengan C kuadrat dikali U kecil XX, di mana X-nya ini lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari L. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa U kecil X, T ini merupakan persamaan di antara kedua ujung. Jadi tidak sampai pada titik 0 dan titik L, di mana T-nya itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari tak hingga, atau T lebih besar dari 0. Nah, selanjutnya dengan kita substitusi persamaan 25 yaitu syarat batas dan 26 syarat awal ke persamaan 30, maka kita akan mendapatkan syarat batas dan syarat awal yang baru. Nah, yang pertama itu U kapital 0, T, di mana X-nya itu 0 dan T sama dengan T. Kita substitusi ke persamaan 30. Nah, U kecil kita substitusi X sama dengan 0 diperoleh U 0, T sama dengan U kapital X sama dengan 0. Jadi U kapital 0, T dikurang V0. Kemudian U kapital 0, T itu dari syarat batas pada persamaan 25 itu sama dengan T1. Jadi kita tuliskan T1 dikurang
V0 kita substitusikan X sama dengan 0 akan menghasilkan T1 karena di bagian ini akan menghasilkan 0. Jadi T1 dikurang T1 itu sama dengan 0, sehingga kita peroleh syarat batas yang pertama untuk U kecil yaitu U 0,T sama dengan 0. Kemudian kita akan mencari syarat batas yang kedua untuk X sama dengan L pada waktu T. Maka kita substitusikan X sama dengan L ke persamaan 30. Jadi kita peroleh U kecil L, T sama dengan U kapital L, T dikurang VL. Nah, U kapital L, T itu dari persamaan 25 kita peroleh T2, jadi kita tulis T2 dikurang Vx ini kita substitusikan X dengan L. Jadi kita dapat hasilnya itu T2. Maka T2 dikurang T2 itu sama dengan 0. Jadi U, L, T sama dengan 0 untuk syarat batas yang kedua. Selanjutnya kita akan mencari syarat awal. Nah, kita substitusikan syarat awalnya di sini X dengan T sama dengan 0 ke persamaan 30. Sehingga kita akan peroleh U kecil X, 0 itu sama dengan U kapital X, 0 dikurang Vx. Nah, U kapital X, 0 itu sama dengan Fx, dan Vx itu sama dengan T2 dikurang T1 per L dikali X ditambah T1. Persamaan ini kita dapat tulis ulang sebagai Fx dikurang T2 dikurang T1 per L dikali X dikurang T1. Nah, ini merupakan sebuah fungsi untuk syarat awal yang kita dapat. Jadi kita dapat tuliskan F bar X untuk membedakan dengan syarat awal yang pertama. Nah, persamaan 33, 34, dan 35 ini tidak lain merupakan persamaan panas dengan panjang batangan L seperti pada materi sebelumnya. Sehingga untuk mencari solusi umumnya kita dapat menggunakan metode pemisahan variabel. Akan tetapi, karena sudah sama seperti materi sebelumnya, maka kita dapat solusinya itu U X, T sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dari 2 per L dikali integral 0 sampai L dari sin NP per L dikali C dikali FC diintegralkan terhadap C dikali E pangkat min N kuadrat Pi kuadrat C kuadrat dikali T per L kuadrat dikali sin NP per L dikali X. Nah, ini merupakan solusi untuk persamaan panas dengan panjang batangan L. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai Fx yang diperoleh pada syarat awal tadi dengan menggantikan X sama dengan C. Sehingga diperoleh U X, T itu sama dengan integral N sama dengan 0 sampai tak hingga dari 2 per L dikali integral 0 sampai L dari sin NP per L dikali C. Kita substitusikan dikali FC dikurang T2 dikurang T1 per L dikali C dikurang T1 kita integralkan terhadap C dikali E pangkat min N kuadrat Pi kuadrat C kuadrat dikali T per L kuadrat dikali sin NP per L dikali X. Nah, selanjutnya kita akan substitusikan nilai U X, T ini ke persamaan 30. Karena di sini yang kita cari adalah solusi umum dari U kapital X, T. Nah, karena yang dicari U kapital X, T ini, maka persamaan 30 ini kita dapat tuliskan U kapital X, T itu sama dengan Vx ditambah U kecil X, T. Jadi, kita substitusikan nilai yang telah diperoleh U kapital X, T sama dengan nilai Vx-nya itu T1 ditambah T2 dikurang T1 per L dikali X ditambah kita substitusikan nilai U kecil X, T yaitu sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dikali 2 per L dikali integral 0 sampai L dari sin NP per L dikali C dikali FC dikurang T2 dikurang T1 per L C dikurang T1 diintegralkan terhadap C dikali E pangkat min N kuadrat Pi kuadrat C kuadrat per L kuadrat dikali T dikali sin NP per L dikali X. Sehingga diperolehlah solusi umum dari persamaan panas dengan syarat batas konstan.
Nah, demikianlah materi untuk persamaan panas dengan syarat batas konstan. Baik, berakhir sudah presentasi kita pada materi kali ini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari kami, dan apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah. Kami ucapkan syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.